Pemerintah Cina geger. Sebuah makam kuno ditemukan tersembunyi di balik tembok legendaris negara itu. Tapi yang bikin dunia tercengang, makam ini diduga milik seorang nabi yang tak tercatat dalam kitab manapun. Siapa dia sebenarnya dan mengapa jasadnya berada di wilayah yang tak pernah dikenal sebagai tanah kenabian? Tahun 2025 mencatat sebuah peristiwa mengguncang Cina bahkan dunia. Semua berawal dari sebuah kejadian tak terduga. Sebagian dari tembok besar Cina runtuh karena longsor besar yang melanda wilayah utara provinsi Hebei. Pemerintah setempat awalnya menganggap peristiwa ini hanya sebagai bencana alam biasa. Tim evakuasi dan arkeolog segera dikerahkan untuk mengamankan area reruntuhan, terutama karena lokasi tersebut merupakan bagian penting dari warisan sejarah bangsa. Namun, saat proses penggalian dimulai, para arkeolog menemukan sesuatu yang tidak biasa. Di balik tumpukan batu besar dan tanah yang menggumpal, mereka menemukan struktur batu besar menyerupai pintu masuk gua. Pintu itu tidak sembarangan. Ada ukiran yang aneh dan tidak biasa bagi gaya arsitektur Tiongkok kuno. Bentuk kaligrafi dan simbol-simbol pada batu itu tidak sesuai dengan budaya lokal. Ketika para ahli bahasa mulai meneliti lebih dalam, mereka terkejut menemukan bahwa ukiran-ukiran itu menggunakan bahasa Arab klasik. Ini jelas membingungkan. Mengapa ada ukiran Arab yang tertanam di balik tembok besar Cina? Sejarah mencatat memang ada hubungan antara dunia Islam dan Cina, tetapi tidak pernah ada bukti sebesar ini. Setelah beberapa hari dilakukan pembersihan dan penelitian awal, tim peneliti mengumumkan bahwa mereka telah menemukan sebuah ruang bawah tanah kuno. Ruangan itu cukup besar, dipenuhi ornamen batu yang telah termakan usia, dan di tengahnya terdapat satu batu nisan besar dengan tulisan Arab yang masih cukup jelas terbaca. Tulisan itu berbunyi, "Hamba Allah yang terpilih. Utusan di antara para utusan telah kembali kepadanya. Dia dikenal oleh kaum-kaumnya sebagai orang benar, sabar, dan tak pernah menyekutukan Allah." Di bagian bawah nisan itu tertulis nama dalam bahasa Arab Zulkifli. Kabar ini segera menyebar ke pusat pemerintahan di Beijing. Tim gabungan yang terdiri dari arkeologi nasional, ahli sejarah, serta pejabat dari Kementerian Budaya dan Warisan Sejarah turun langsung ke lokasi. Pemerintah awalnya berusaha merahasiakan penemuan ini karena khawatir menimbulkan gejolak. Tapi seperti yang bisa ditebak, informasi ini bocor ke publik. Seorang anggota tim penggalian yang merekam video singkat lokasi makam secara diam-diam mengunggahnya ke internet. Video itu memperlihatkan nisan yang dikelilingi batu-batu tua dengan kaligrafi Arab, serta para peneliti yang kebingungan dan berdiskusi serius di lokasi. Video ini meledak dalam hitungan jam. Platform-platform sosial media di Cina dan internasional penuh dengan spekulasi. Tagar bertuliskan, Nabi di Cina menjadi tren di berbagai belahan dunia. Jutaan orang membicarakannya, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim. Para ahli sejarah dari berbagai negara memberikan pendapat mereka. Sebagian skeptis, sebagian lagi menganggap ini sebagai momen besar dalam sejarah Islam dan dunia. Yang paling mengejutkan adalah reaksi dari masyarakat Cina sendiri. Warga mulai berdatangan ke lokasi, bahkan dari provinsi-provinsi yang jauh. Mereka ingin melihat langsung apa yang terjadi. Banyak dari mereka bukan muslim, tapi rasa penasaran membawa mereka ke sana. Beberapa bahkan mengatakan bahwa mereka merinding ketika berdiri di depan makam itu. Ada yang mengaku merasa damai, ada pula yang mengaku seperti dipanggil oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Di sisi lain, komunitas muslim di Cina yang selama ini hidup di bawah tekanan merasa tersentuh dan sekaligus terlindungi. Penemuan ini menjadi penguat bagi mereka bahwa ajaran yang mereka imani memiliki jejak sejarah yang dalam bahkan di tanah yang begitu jauh dari pusat dunia Islam. Dalam hitungan minggu, ribuan umat muslim dari berbagai negara pun mulai berdatangan. Pemerintah Cina akhirnya tak bisa menutupi informasi ini lebih lama. Mereka mengadakan konferensi pers dan secara resmi mengakui bahwa mereka menemukan sebuah makam yang sangat tua dengan ciri khas budaya Islam.